Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan beribadah kepadanya. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, tak terasa hari demi hari sudah kita lalui di bulan suci Ramadan ini. Kita memulai saum kita di hari Selasa itu 15 hari. Rabu 15 hari 30 berarti Rabu Lebaran. Kalau 29 hari. Kalau 30 hari berarti Selasa, Rabu, Kamis Lebaran. Itu contoh kebajikan local wisdom atau kejeniusan lokal bangsa kita, local genius, menghitung pakai sistem modulo tanpa harus hafal dihitung, dibilang satu-satu. Jadi dengan 15 hari, Selasa 15, Rabu 15 berarti 30. Atau cara yang lain adalah 10-10 atau bisa juga seminggu-seminggu. Tapi yang lebih cepat tentu yang tadi. Yang 10 tentu bisa juga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Lebaran. Kalau 30 hari dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, artinya kita lebih dari 15 hari. Berarti kita sudah berada hari ini di hari Minggu. Melewati Selasa, kalau Selasa 15, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah 15. Berarti kita baru saja mengakhiri hari ke-20. Dan malam ini memulai hari ke-21 menurut penanggalan bulan Komariah. Hadirin yang berbahagia, di ayat yang tadi dibacakan bahwa kita berada di Syahrul Ramadan, yaitu bulan di mana kita berada. Diturunkannya ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, al-huda linnas, bagi manusia, dan merupakan penjelasan bagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambahkan wal furqan sebagai pembeda, yaitu pembeda antara hak yang batil. Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu mengandung banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali mukjizat-mukjizat, informasi, petua, arahan, bimbingan, pedoman yang membuat kita berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat suci Al-Quran tidak semata-mata cerita tentang hari ini, masa kini, keadaan zaman sekarang, tapi juga jauh merunut merujuk kepada masa-masa sebelum kita. Ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu apa yang terjadi diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan yang menarik adalah pada saat 1400 tahun sebelum hari ini, artinya sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, Quran menyampaikan isi yang bercerita tentang masa yang akan datang. Bahkan banyak informasi yang dikisahkan di dalam Al-Quran di abad 600-an Hijriah itu, tetapi sampai hari ini masih belum tersibak
dan belum terbuka dengan kasat mata kebenarannya. Banyak memang para ahli tafsir atau mufassirin yang mencoba menerjemahkan bahkan pada waktu itu kejadian yang diuraikan dalam Al-Quran, tapi itu pun banyak yang keliru sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat misalnya para ahli tafsir atau mufassirin mengatakan bahwa di saat Al-Quran menyebutkan bahwa ada yang disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamuru marras sahab. Wataro artinya apa? Kau lihat. Wataro melihat, al-jibal gunung, tahsabuha kau fikirkan, kau analisis, kau telaah, jamidah. Jamidah perkara yang kokoh, tidak bergerak, firm, tepat pada tempatnya. Wahia padahal dia wahia tamuru marras sahab. Padahal dia terbang bagaikan as-sahab, awan. Pada waktu ayat itu diturunkan, orang-orang yang menjadi bagian dari bangsa Arab di saat Al-Quran diturunkan, lebih banyak yang mencemooh Nabi Muhammad SAW. Terutama mereka yang belum memahami, belum masuk ke dalam bagian dari keimanan. Sampai mengatakan, lihat katanya Muhammad, itu dia Muhammad, lihat katanya. Dia itu dari dulu kita tahu dia sudah gila kan katanya. Nah sekarang dia lebih gila lagi. Bagaimana dia mengatakan bahwa wahia tamuru marras sahab, bahwa gunung-gunung yang tegak terpaku itu padahal dia terbang bagaikan awan. Apakah kau kira gunung-gunung itu tegak terpaku pada tempatnya? Padahal dia terbang bagaikan awan. Maka orang-orang pada masa itu tentu sulit memahami bagaimana bahwa gunung itu adalah tegak, yang kelihatannya itu tegak, kok bisa disebut-sebut terbang bagaikan awan. Dan itu adalah peristiwa yang dipahami oleh para ahli tafsir, oh itu katanya adalah peristiwa di hari kiamat. Di hari kiamat itu, di saat ibu sudah tidak lagi ingat pada bayinya, pada anaknya, di saat itu bumi hancur, lebur, meteor, bintang bertabrakan, disitulah semua berhamburan dan disitulah semua berterbangan. Itu para ahli tafsir pada waktu itu, karena mereka mencoba menafsirkan atau menerjemahkan apa yang ada di dalam Quran dengan disesuaikan dengan kemampuan pola pikir dan wawasan mereka sendiri pada waktu itu, yang tentu saja penuh keterbatasan dibandingkan dengan kedalaman dan keluasan ayat suci Al-Quran itu sendiri. Tapi kita bisa melihat sendiri bahwa pada saat ini di abad 21 Masehi, di abad 21 Masehi, di mana kita sekarang berada di tahun 1445 Hijriah, artinya lebih dari 1440 tahun yang lalu, begitu mudah kita memahami makna dari ayat ini. Bahwa kalau kita sekarang berada di bumi, kita itu ada sifat bergerak secara relatif kalau dalam fisika. Saya duduk terpaku di atas tempat mimbar, di depan mimbar misalnya, atau di belakang mimbar, maka saya berarti tidak bergerak terhadap mimbar ini, terhadap lantai ini. Tapi karena lantai ini adalah bagian dari bumi dan bumi berputar, berrotasi terhadap dirinya, dan pada saat yang sama bumi berevolusi mengelilingi matahari menurut paham heliosentris yang bertentangan dengan paham geosentris ini, di mana matahari sebagai pusat dari planet-planet kita ini, maka dengan sendirinya bahwa bumi itu bergerak, dan bumi itu di angkasa ini terbang, memang terbang karena dia tidak punya rel, tidak punya jalan, dia di angkasa terbang. Bumi itu terbang berevolusi mengelilingi matahari 1 tahun 365 hari lebih. Jadi kalau 4 tahun itu ada yang 366 hari, tahun kabisat. Sehingga sebetulnya dalam 4 tahun itu
3 tahun 365 hari dan 1 tahunnya 366 hari. Dan selama itulah bumi lari atau terbang di angkasa mengelilingi matahari. Kalau bumi terbang di angkasa mengelilingi matahari, terbang di angkasa, berarti semua benda yang ada yang menempel pada bumi itu juga berarti ikut terbang. Seperti hanya pesawat terbang, dia terbang, kemudian kita ada di dalamnya, berarti kan kita ikut terbang. Memang kita tidak bergerak mungkin terhadap pesawat itu, tapi karena pesawatnya bergerak terbang, maka berarti kita juga terbang bersama pesawat itu. Oleh karena itu sangat mudah memahami bahwa gunung-gunung yang selama ini kita saksikan dari sejak kecil memang betul letaknya di situ, tidak pernah berubah. Kata orang awam pada waktu di zaman Nabi Muhammad SAW itu, memang betul tegak terpaku, gunung sebagai pasak bumi yang membuat lempengan-lempengan di dalam bumi yang bertabrakan itu dinetralisir supaya tidak goncang. Tetapi sebetulnya sejatinya gunung itu adalah terbang bagaikan awan. Karena bumi mengandung gunung, gunung berada di bumi, bumi terbang, maka dengan sendirinya otomatis gunung itu juga terbang bagaikan awan. Tapi itu baru bisa dipahami oleh kita masa kini, generasi di abad 19, abad 20 Masehi, yang memahami bahwa betul memang sebetulnya sejatinya gunung yang kelihatan tegak terpaku itu terbang bagaikan awan. Kemudian beberapa hal yang lain, banyak sekali keajaiban ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah disampaikannya ayat tentang Fir'aun, yang pada waktu itu zaman Fir'aun, kita tahu bahwa Fir'aun itu adalah raja yang sangat kejam, yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Dan pada saat Nabi Musa dengan mukjizatnya, dengan tongkatnya diketukkan ke lantai di pantai di dekat laut, maka terbelahlah laut itu. Sampai hari ini belum bisa dijawab dengan seksama bagaimana proses air terbelah menjadi dua bagian itu. Terbentuk dinding-dinding air sebelah kiri dan kanan. Pada saat itu bergeraklah Nabi Nuh beserta pengikutnya. Setelah agak jauh kemudian dikejar oleh pasukan Fir'aun. Pada saat Nabi Nuh sudah selamat sampai Nabi Musa, ini salah. Nabi Musa, setelah Nabi Musa kemudian sampai ke daratan, sedangkan Fir'aun masih di tengah, sebagaimana dihikayatkan dalam Al-Quran, kita tahu bahwa kemudian air itu menyerbu pasukan Fir'aun, dan Fir'aun dengan segala pasukannya itu terperangkap di dalam air. Itu bahkan dirayakan ya oleh orang Israel sendiri dengan berpuasa gitu ya, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Pada saat itu ada bagian dari ayat yang mengatakan nunajika bibadanika, we save the body for the future reference. Aku awetkan badannya, we save the body. Aku pelihara badannya untuk menjadi bukti bagi orang-orang di generasi yang akan datang. Al-Quran mengatakan begitu. Tapi orang-orang yang hidup di zaman itu mengatakan, mana kok Fir'aunnya udah habis ditelan lautan? We save di mana diselamatkan Fir'aun itu? Itu kan bohong lagi Muhammad katanya. Lihat dengan Qurannya itu. Mana Fir'aun katanya? Pada waktu itu tidak terjawab memang. Tapi pada abad 19 Masehi terjadi ekskavasi atau penggalian besar-besaran terhadap piramid-piramid, dan bangsa barat bahkan membantu orang-orang Mesir membongkar berbagai makam-makam Fir'aun, dan akhirnya dari hasil analisis diketahui bahwa salah satu raja Farao, mereka nyebutnya Farao, di dalam tulisan-tulisan Arab tidak nyebut Fir'aun, Farao. Kemudian disimpulkan bahwa yang tenggelam dihantam gelombang lautan itu adalah Raja Ramses II, the second Ramses. Semula ada dugaan kalau tidak Raja Amenhotep,
ya Raja Ramses II. Tapi kemudian kesimpulan mengerucut pada Raja Ramses II. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang berkenan datang ke Kairo di Mesir, itu bapak ibu bisa lihat ada sebuah tabung kaca. Di situ ada pengaturan suhu. Disitulah terbujur mayat Ramses II atau Fir'aun yang tenggelam di lautan yang mengejar Nabi Musa alaihissalam itu. Hari ini bapak ibu masih bisa menyaksikan. Nunajika bibadanika. Selamatkan badannya sebagai tanda untuk bangsa-bangsa di masa yang akan datang bahwa betul kejadian ini memang real adanya. Dan pada saat itu kita melihat kalau kita perhatikan tidak terlalu tinggi, apakah karena memang diawetkan begitu ya, badannya masih utuh kecuali ya matanya, tapi tangannya, pergelangannya masih utuh, dibungkus kain kafan dan itu awet dan masih ada sampai sekarang. Tetapi sayang kita tidak bisa memotret karena semua kamera harus disimpan di luar museum. Itu ada sebuah museum di dekat lapangan Tahrir, tempat dulu terjadi kudeta besar-besaran pada waktu itu di Mesir. Dan di museum itulah banyak sekali peninggalan-peninggalan masa lalu termasuk dari piramid-piramid yang dipindahkan ke Museum Tahrir itu, ke Museum Kairo itu. Jadi ini adalah sebuah bukti yang belum lama, baru di abad 19 kita meyakini betul memang bahwa itu diabadikan. Dan bayangkan itu 600 Masehi, 600 sekian Masehi, kemudian 2000 Masehi, abad 19, 2000-an begitu, terpaut berapa ratus tahun. Sebuah jasad terpujur yang dihajar laut ombak yang asin, warnanya saya lihat pirang, rambutnya itu kuning gitu ya. Padahal orang Arab lebih banyak hitam, tapi konon kabarnya karena pengaruh dari asinnya garam di lautan sehingga warnanya seperti itu. Itu Bapak Ibu dan sekalian bahwa banyak sekali kandungan Al-Quran yang membuat kita menjadi bisa semakin lebih beriman karena apa yang diungkapkan ribuan tahun yang lalu pada waktu itu orang belum bisa membuktikan kebenarannya. Dan masih banyak lagi yang harus dibuktikan, termasuk misalnya bagaimana bayi di dalam kandungan rahim seorang ibu itu adalah juga sudah disebutkan ribuan tahun yang lalu, tapi para ahli kedokteran baru beberapa ratus tahun yang lalu memahami bagaimana proses terjadinya dari mulai sel indung telur bergerak menuju rahim, kemudian dibuahi menjadi janin, fetus, mulai dari nutfah, alaqah sampai mudghah, diciptakan menjadi manusia setelah ditiupkan roh. Ada beberapa tahapan 40 hari lamanya, dan itu sampai sekarang masih ada beberapa hal yang masih belum bisa dijelaskan. Kenapa? Sebab masih ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada di situ dikatakan ada 3 kegelapan, khalqan min abdi mim ba'di khalqin. Ada beberapa fase, langkah fi dulumatin. Di dalam kegelapan itu ada 3 kegelapan, jenis kegelapan. Nah itu tentu pada hari ini kita juga belum bisa melihat mana pendapat yang paling tepat, seperti hanya tadi Ramses II kah atau Amenhotep kah gitu ya. Toh Ramses II yang sekarang terbukti, tapi yang sekarang yang tadi mulai dari fetus itu, mulai dari indung telur itu yang pada awalnya seperti itu, kemudian sampai akhirnya setelah sempurna dalam bentuk fisik ditiupkan roh, beberapa pendapat masih tampaknya belum persis benar. Demikian Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.